Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Sirtu Pillaili, jurnalis tribunlombok.com. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial ya, dan tentunya kita semua membutuhkannya. Apa itu? Ya, ini terkait dengan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Di kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Pak Haji Amran N. Amin. Ya. Selamat datang Pak di kantor kami. Selamat datang. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas undangannya. Makin segar. Amin. Dan tampak lebih muda ya, Tribuners. Ya, ini menunjukkan pelayanan harus tetap smile dan tetap ramah dan menyenangkan. Menyenangkan ya. Tadi kita udah diskusi banyak sebelum ini Pak ya. Pak, kita ingin tahu sebenarnya seperti apa pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kota Mataram. Karena ini saya dengar-dengar Kota Mataram menjadi salah satu kantor Dukcapil yang terbaik nasional level 4 Pak ya? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi gimana itu Pak yang level 4 Kota Mataram masuk dalam kategori level 4 di Kemendagri? Ya. Terima kasih. Pertama tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tribun Lombok yang sudah memperkenankan kami untuk diundang pada acara talk show pada pagi hari ini kaitan dengan tentu apa-apa yang menjadi tugas Dukcapil dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana pertanyaan tadi bahwa Dukcapil alhamdulillah sangat bersyukur pada hari ini dengan kerja-kerja kita yang lalu sudah dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, yaitu berada pada posisi level 4. Posisi level 4 ini adalah merupakan posisi level tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, kepada Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia. Level 4 yang kita capai ini tentu tidak mudah, tapi adalah kita harus melakukan kerja-kerja keras begitu. Kerja keras kita itu harus kita lakukan tentu dengan melakukan terobosan-terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif. Nah, untuk itu maka kita dibebankan oleh pemerintah bahwa untuk mencapai level 4 itu harus ada 10 variabel yang harus kita penuhi. Apa itu Pak? Dan alhamdulillah tentu yang 10 variabel yang kita penuhi itu harus tercapai baru kita akan mendapatkan level 4 tadi. Di antara variabel itu tentu harus kita mencapai perekaman ya. Perekaman pada penduduk itu KTP itu yaitu 99,3%. Itu harus kita capai. Kemudian juga buku pemakaman ya. Buku pemakaman itu pencatatan terhadap kematian itu paling tidak kita itu harus mencapai 40%. Oke, 40%, dan alhamdulillah itu juga semua sudah kita capai. Kemudian juga pencapaian terhadap KIA begitu, kemudian akte kelahiran, semua itu harus tercapai semua. Bahkan ditambah satu variabelnya yaitu kaitan dengan Dinas Dukcapil harus melakukan pemanfaatan data kerjasama dengan OPD terkait seperti itu, dan itu semua sudah kita lakukan. Nah, itulah kemudian yang menjadikan Dukcapil itu berada pada level 4 tersebut. Begitu. Terakhir tadi itu pemanfaatan data itu gimana itu Pak? Jadi pemanfaatan data, jadi kita memiliki data Dukcapil. Jadi beberapa dinas itu membutuhkan seperti katakan rumah sakit, dinas kesehatan,
dinas sosial, dan yang lain-lainnya yang membutuhkan. Wartawan tidak masuk di situ kalau memanfaatkan data? Insya Allah kalau wartawan itu kan istilahnya ketika dia membutuhkan sebenarnya mungkin secara nasional sudah bisa mencari sendiri. Namun demikian kalau kita secara khusus akan melakukan kerjasama itu, tentu kita harus melakukan kerjasama itu. Jadi pemanfaatan data untuk pelayanan publik mungkin maksud di sini Pak, instansi yang kayak rumah sakit gitu tadi. Jelas. Jadi dalam rangka kegiatan kita untuk memberikan pelayanan publik kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden melalui Perpres 83 bahwa setiap warga masyarakat yang akan membutuhkan pelayanan umum itu harus didasarkan kepada nomor NIK. Oleh karena itu pentingnya bagi masyarakat kita, melalui ini juga kita sekaligus menghimbau kepada masyarakat, mari datang ke kantor kami, bahkan bila perlu kalau ada keterbatasan bersurat, kami akan menjemput begitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum lebih jauh soal menjemput tadi itu Pak, ini menarik. Ini kalau kira-kira kalau ada warga yang belum punya terekam iktp atau NIK itu gimana? Itu berarti nggak dapat pelayanan dong nih Pak? Artinya ketika masyarakat belum terekam itu, kita dulu pastikan bahwa kita juga memiliki data by name by address. Nah ketika kita memiliki by name by address itu, nah disitulah kemudian kita membuat suatu rencana kerja untuk melakukan penjemputan. Apakah ketidakpengurusannya ini diakibatkan karena keterbatasan atau hal lain begitu. Nah itu dulu kita pastikan. Kalau memang dia memiliki keterbatasan, maka kita punyakan berbagai macam armada untuk menjemput bola begitu, memberikan pelayanan pada masyarakat kita. Yang terpenting kami terus akan memberikan pelayanan dan tidak pernah hari demi hari itu kami diam untuk tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami terus memberikan pelayanan. Pelayanan di Dukcapil Kota Mataram sampai level 4 ini seperti apa Pak? Yang tadi itu selain jemput bola tadi, itu katanya bagi orang disabilitas seperti apa? Iya. Itu apakah penilaian ini kembali lagi ke level 4 tadi itu Pak? Apakah penilaian ini hanya pada capaian angka-angka atau juga disurvei dari bagaimana pelayanan atau senyumnya petugas di depan, bebas calo misalnya gitu dan sebagainya itu apakah penilaian level 4 itu sampai di situ Pak? Ya. Saya pikir kalau penilaian level 4 Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil itu masih berkisar kepada angka capaian. Ya. Kalau penilaiannya yang seperti tadi bahwa percaloan dan lain sebagainya kita juga dinilai. Itu ada ombudsman, ada Pan RB juga yang menilai itu tetap dinilai juga. Tapi kaitan dengan levelisasi itu adalah capaian. Nah capaian itu kan tidak mungkin bisa tercapai kalau kita hanya bekerja biasa-biasa saja. Nah itu harus kita melakukan kegiatan untuk kerja itu luar biasa. Di mana luar biasanya? Inilah kemudian kreativitas dan inovasi yang harus kita lakukan begitu. Artinya indikator ini menunjukkan bahwa di pelayanan Dukcapil di Mataram ini sudah jauh di atas rata-rata kabupaten kota yang lain Pak ya. Alhamdulillah kita cuma satu kalau di NTB adalah Kota Mataram. Begitu yang cuma berada pada level 4 tersebut. Luar biasa ini tepuk tangan ini. Ada penontonnya di sini. Tribuners di rumah bisa tepuk tangan sendiri sekarang ya. Jadi luar biasa ya. Jadi capaian di Kota Mataram sebagai penduduk Kota Mataram juga saya merasakan Pak. Jadi bagaimana cepatnya pelayanan di Kota Mataram tanpa membandingkan dengan daerah lain Pak. Betul, di Mataram cukup cepat pelayanan terasa. Ini pengalaman pribadi aja Tribuners. Jadi ini memang pelayanan dasar ini kan semua kita butuh Pak ya. Nah Pak tadi itu masuk ke kemudahan tadi itu bicara soal kemudahan. Tentunya tadi Pak Kepala juga menyinggung jemput bola, ada kaum disabilitas itu. Gimana itu ceritanya Pak? Itu apakah Dukcapil yang menyasar sendiri atau bagaimana? Iya. Itu mencari satu-satu atau ada laporan dari masyarakat? Oke. Jadi terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali untuk kemudian saya menyampaikan melalui kesempatan ini. Apa-apa yang kita lakukan dia akan terkait kepada kreativitas dan cara kerja kita yang lain.
Jadi kreativitas yang tadi tentu kita harus mempunyai kreasi-kreasi. Yang kedua kemudian kita harus memiliki inovasi-inovasi. Karena kalau kita hanya bekerja satu orang jemput satu orang kan tidak efektif untuk kita bekerja seperti itu. Oleh karena itu kita berada pada posisi-posisi bersama teman-teman yang ada di Dukcapil itu membuat suatu terobosan yang berupa inovasi. Jadi inovasi kita itu kan banyak. Kalau memang perlu saya sampaikan pada hari ini, sekarang juga begitu, inovasi kita itu sangat banyak. Pertama adalah ada yang dikatakan inovasi berkah batin. Nah, nanti mungkin berkah batin ini apa begitu kan? Saya juga penasaran. Nah, kalau mau diketahui lebih lanjut, ya berkah batin itu adalah inovasi yang kita lakukan kaitan dengan setiap masyarakat Kota Mataram. Oh, bukan nafkah batin gitu, Pak? Itu lanjutan daripada kegiatan daripada apa berkah batinnya itu nafkah batin. Ini kameranya udah senyum-senyum. Iya. Jadi dengan apa namanya berkah batin ini setiap masyarakat Kota Mataram itu nanti dengan pelayanan Dukcapil ini adalah kerjasama inovasi yang kita buat dengan Kementerian Agama. Jadi masyarakat akan mendapatkan 4 dokumen sekaligus ketika melakukan pernikahan. Pertama dia mendapatkan buku nikah, kartu nikah, kemudian dia akan mendapatkan EKTP, kemudian dia akan mendapatkan KK baru. Jadi ketika masyarakat kita di Kota Mataram, jadi nanti begitu pernikahan akan dilakukan, kita langsung turun untuk memberikan 4 dokumen itu sekaligus. Jadi dengan seperti itu ya, tentu kita dapat mengurangi apa-apa yang memang mereka harus urus berbelit-belit pada masa yang lalu, itu bisa kita hindari. Begitu, itu baru satu, belum lagi yang lain-lain. Kebutuhan dasar, Pak. Iya, belum yang lain-lain. Mempermudah kaum muda untuk mau menikah. Betul, mau menikah juga kan tidak mempersulit begitu dengan seperti itu. Itu yang baru menikah 2 kali dipersulit atau gimana, Pak? Kalau yang menikah 2 kali, makanya saya selalu mengatakan ini yang kita harus apa namanya ya teman-teman lah begitu. Jangan paksa saya untuk yang itu. Iya. Jadi itu ibu-ibu sudah pada marah di rumah, jangan dibahas lagi, Pak Kades. Itu nanti saya yang dikomplain semua oleh masyarakat begitu di Kota Mataram. Oke, Pak, itu intermezzo aja, Pak Kades. Jadi berkah batin ini semacam perayaan khusus untuk mereka untuk ngurus pernikahan. Iya, itu kan itu pernikahan sekali gitu. Yang kedua kita tidak masuk. Tidak mau masuk ke konfliknya itu, Pak. Ya, jadi kalau dulu kan memang ketika ngurus harus kemana-mana. Jadi sekarang bisa datang ke kantor Dukcapil udah turun semua gitu. Betul. Jadi jangankan itu apa tanpa Bapak harus hadir ke Dukcapil pun kan kita juga ada pelayanan online juga begitu. Makanya itu ada namanya kita punya inovasi Sikipo istilahnya. Sistem informasi pendudukan pelayanan online begitu. Kita tahulah masyarakat Kota Mataram memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga dengan itu mungkin beliau-beliaunya apabila merasa kesulitan dalam hal itu tentu bisa melalui apa namanya pelayanan online seperti itu. Pelayanan online ya. Jadi kita bisa juga mengakses bisa lewat HP bisa, Pak? Bisa. Memang ini kebetulan bidang saya terkait, saya bawa ke sini begitu untuk kalau memang secara teknis nanti seperti apa silahkan bisa. Tribuners, jadi kalau yang generasi mager ini bisa apa namanya mengurus KTP, Pak ya? Betul. Apanya secara online, Pak? Semua dokumen itu bisa. Dokumen kependudukan lah, KTP atau apa. Asal jangan minta nomor petugas saja di kantor Dukcapil ya. Jadi bisa diurus online. Jadi saya misal kalau mengurus KTP atau ada saudara mau pindahan bisa online. Silahkan. Itu apa nama situsnya yang bisa dibuka aplikasinya? Artinya kita memiliki beberapa akses untuk itu semua. Di antaranya memang Sikepo ini kan. Sikepo begitu. Nanti seperti apa Kabit Tiak mungkin bisa nanti akan memberikan. Kalau mau tahu nanti kita ke Dukcapil, Bu. Lihat proses pelayanan apa ya? Silahkan.
Selain itu apa lagi inovasi? Ini banyak sekali. Kalau inovasi memang masih banyak. Berkabatin, si kepo. Terus kemudian melatiku. Melatiku. Iya. Ada apa lagi? Ini bagus sekali nama inovasinya. Melatiku ini melahirkan dapat 3 dokumen kependudukan. Itulah kepanjangannya. Nah, ini seperti apa? Ini adalah merupakan inovasi yang kita lakukan kerjasama antara Dinas Dukcapil Kota Mataram dengan 16 puskesmas yang ada di Kota Mataram, kemudian rumah sakit, baik itu rumah sakit negeri maupun swasta, termasuk rumah-rumah bersalin. Jadi rumah sakit negeri itu di sini ada rumah sakit SUD Kota Mataram, rumah sakit provinsi, TNI Angkatan Darat, kepolisian, dan termasuk rumah-rumah persalinan yang lain begitu. Jadi itu semua sudah kita melakukan kerjasama. Dengan kerjasama kita itu kan karena kita tahu simpul-simpul di mana masyarakat Kota Mataram melakukan proses persalinan itu. Ya, jadi kita sudah tutup di situ bekerja sama dengan rumah sakit itu, sehingga nanti rumah sakit kerjasama dengan kita, dengan kelahiran setiap masyarakat kita Kota Mataram di tempat-tempat itu, nanti dokumennya sudah kita bawakan dia, baik berupa akte kelahiran, baik berupa kartu identitas anak, dan perbaikan kartu keluarga. Jadi semua kita sudah tutup. Jadi kita tidak perlu mungkin harus mereka berlama-lama karena euforia, namanya orang tua mendapat kelahiran keturunan, saking senangnya syukuran dulu sampai sekian hari, sampai berbulan-bulan, kadang-kadang nanti ngurusnya pas anak mau sekolah begitu. Kan kita ada tradisi perapinya bisa sampai berbulan-bulan seperti begitu. Sampai berbulan-bulan. Iya, baru kemudian terurus. Jadi kita sekarang tidak seperti itu. Kita yang jemput bola melalui tempat-tempat kelahiran. Berarti di setiap rumah sakit bersalin, semua rumah sakit bersalin semua sudah ada kerjasama kami semua. Setiap anak yang lahir sudah tercatat. Betul. Di Kota Mataram. Jadi untuk yang dimaklumi, biasanya masyarakat kita pada posisi ekonomi menengah, kan banyaknya menengah ke bawah itu adanya di puskesmas begitu. Tapi kalau yang sudah memiliki kemampuan biasanya di rumah sakit atau klinik swasta seperti itu. Tapi semuanya itu kita semua datang untuk menutup lubang-lubang. Kalaupun mungkin karena situasi dan kondisi masyarakat kita ya 1-1,5% tidak melahirkan di tempat itu, tapi mudah kita untuk mencari begitu. Yang selebihnya adalah kita sudah tutup di simpul-simpul tempat kelahiran tadi. Itulah yang kita lakukan di Kota Mataram. Ini untuk yang dari yang lahir, inovasi yang namanya Melatiku. Iya. Terus apa lagi, Pak? Banyak sekali kayaknya disimpan ini sama Pak Kadis. Iya, sebenarnya kalau bisa ya untuk percakapan lebih lanjut begitu. Disebut aja Pak, disebut kita saja. bongkar semua di sini, semua inovasinya masih diinginkan untuk dibongkar ya, kita memiliki yang istilahnya jemput bola. Oh iya, si jempol. Ya. Si jempol lagi. Si jempol. Jadi kan dulu dibilang saya bilang jempol, jemput bola itu saya bilang. Nah, ini jemput bola inilah yang kita lakukan selama ini yang tiada henti. Tidak mengenal hari kerja, jadi jam kerja, semua kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi disitulah kita dengan armada yang kita miliki, kita mengambil data bahwa di kelurahan ini, di kecamatan A, B, C, by name, tata seperti itu. Nah, setelah kita ketahui, koordinasi dengan aparat setempat, kami akan turun untuk melakukan kegiatan jemput bola. Dan alhamdulillah masih secara tradisional masyarakat kita ini senang sekali dikunjungi begitu. Senang sekali dikunjungi. Ya, jadi silaturahim. Saya nanya kepada masyarakat gimana perasaannya kalau kita memberikan teman Pak, dia bilang begitu, senang sekali dia. Seperti jadi suasana seperti itu memberikan kebahagiaan buat masyarakat kita di Kota Mataram. Tapi kalau si jempol ini dia ada pengaduan baru ke lokasi atau monitoring dari petugas, itu dalam kondisi apa harus dapat pelayanan si jempol? Apakah misal tadi yang malas ke Dukcapil itu bisa juga dilayani dengan itu, atau dalam kondisi apa masyarakat bisa dilayani dengan si jempol itu? Kita tidak melihat apa yang menjadi kondisi masyarakat, tapi kita melihat data. Nah, ketika kita melihat data, kok di sini masih ada sekian sekian persen begitu, 0, sekian. Kalau ada tersisa seperti itu, di mana rimbanya, buka data,
buka data, by name, by address adanya di sini. Nah di situ langsung kita buat jadwal untuk melakukan pelayanan jemput bola seperti itu. Jadi kita jemput bola begitu. Langsung kemudian dengan itu tim mobile kita bergerak begitu ke suatu tempat. Jadi dia belum terekam EKTP iya, gitu. Belum terekam EKTP begitu. Atau belum ada yang lain selain KTP yang si jempol ini berarti khusus perekam EKTP atau bisa langsung sekaligus kita buatkan dokumen apa yang belum dimiliki supaya kita tidak bolak-balik. Jadi satu kesatuan kita buatkan di situ. Kalau aktunya belum ada, kakaknya apa semua lah begitu kita buat jadi sekaligus begitu ketika kita turun. Berarti yang ini yang dokumen yang paling sering nggak dimiliki warga itu apa Pak? Kalau secara tugas kita kan sesuai amanat undang-undang, paling tidak kan kita miliki 24 dokumen yang harus kita terbitkan. Walaupun itu tidak harus dimiliki oleh setiap masyarakat, tentu sesuai dengan kepentingannya. Tapi yang paling asasi adalah 4 itu. Bahwa masyarakat harus memiliki akte kelahiran, harus memiliki KK, kartu identitas, dan EKTP. Itu yang akte kematian tidak ada? Akte kematian tetap kita. Ada banyak mungkin mau bikin akte kematian di sini. Tetap itu bagian daripada penambahan kemarin itu di variabel yang ke-9 sama ke-10 itu untuk tapi dipenuhi. Yang 4 ini yang paling pokok. Tapi kayaknya nggak ada yang mau bikin itu Pak. Dibikinin keluarga biasanya. Ada akte kematian. Itu makanya lucu kita kan di Kota Mataram kan untuk kematian itu kan ya sedikit ada uang pelanggar istilahnya kan, santunan dari pemerintah kota. Itu sebenarnya juga memicu begitu untuk masyarakat secara kesadaran penuh untuk memberikan laporan kepada kita. Gitu. Pak, tadi itu banyak sekali inovasinya Pak ya. Jadi pertama tadi itu berkah batin. Kemudian itu pernikahan ya, dokumen pernikahan. Lebih ke sana. Batin ya. Kemudian yang kedua tadi melatiku. Iya, terus itu jempol. Iya. Dan tadi ada Sikepo juga kan tadi. Online kan, iya. Peduli juga ada. Jadi itu kalau peduli itu apa Pak? Peduli itu nambah lagi Pak ini. Ya, itu ditambah lagi. Peduli itu adalah pelayanan dokumen pada disabilitas. Peduli. Yang disabilitas itu secara khusus kita buat dia sebagai gerakan inovasi. Teman-teman yang butuh pelayanan khusus ya. Betul. Jadi itu kita kerjasama dengan panti-panti di mana kemudian di sekolah-sekolah SLB demikian pula mulai organisasi-organisasi di bidang itu dan juga secara personal juga kita melayani. Setiap masyarakat kita ketahui di sini ada difabel atau kekurangan lain, ini pentingnya armada yang kecil tadi itu untuk langsung terjun ke lokasi memberikan pelayanan. Banyak yang sudah memanfaatkan yang pelayanan peduli. Alhamdulillah pelayanan itu sudah kita gencarkan. Tapi yang menggunakan armada kecilnya kan baru kita mulai dia begitu. Melihat dari perkembangan yang kita masuk ke wilayah-wilayah kita itu memang sangat-sangat dibutuhkan ini begitu. Itu makanya kita keliling Pak ya dengan. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan sepeda motor yang kita miliki kita modif sedemikian rupa sehingga semua peralatan kita ada di situ, tendanya sedikit begitu juga kita apabila sedikit panasan dan lain sebagainya untuk kita dari masyarakat kita tidak kena hujan. Bisa masuk gang gitu Pak. Nah, yang pasti bisa masuk ke gang-gang kecil itu yang kita syukuri. Saya lihat soalnya dari pengalaman kerja teman-teman ya memang saya kasihan begitu masuk walaupun Kota Mataram dikatakan kecil begitu, tapi ketika mereka dengan keterbatasan itu mereka harus mengangkat lain membawa uang dan lain sebagainya, belum lagi dengan kelakuannya kan dengan kekurangan itu kan berbutuh khusus ya bahkan kamera di jadi itu kamera dirusak ya artinya dinamika dari proses kerja kita seperti itu yang kita kan mereka kan khusus kebutuhannya kan itu kan sangat kita memaklumi. Petugas pernah
ditolak atau dimarahi sama Sering teman-teman sekali yang sudah sering ya? sering untuk yang Seru juga itu Pak. apa namanya kejadian-kejadian anehnya itu banyak lah Seperti apa itu begitu. Pak Kadis kejadian aneh? Ya artinya seperti itu karena kita lihat masyarakat kita dengan keterbelakangan kemudian kekurangan yang dimiliki itu kan ya mungkin entah gimana psikologisnya begitu. Ya karena peralatan yang itu ya di Alatnya ya istilah di koeh atau apa ya namanya? seperti itulah Koeh itu kalau bahasa bahasa Sasak, anunya itu kan Artinya bahkan dirusak ya? ada yang sampai dilempar ya dilempar. anehnya peralatan-peralatannya begitu. Tapi itu seni kita Itu bagian daripada udah- tantangan yang menarik untuk apa Petugasnya enggak marah Pak itu kalau alatnya rusak. petugas kita sudah kita jamin sudah siap lahir batin mereka begitu untuk apa menghadapi setiap dinamika yang berkembang di masyarakat. Biasa ini banyak sekali inovasinya Pak Kadis ini. Tapi ngomong-ngomong soal ini kan banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan dan Mataram sampai level 4 kan indikatornya 93%, 99,3 90 tinggal sedikit lagi. tinggal justru 0 sekian tetapi Mungkin kalau yang kita belum- bilangan ribunya kan lumayan Iya, begitu iya. Yang belum melakukan punya data kependudukan itu mana ada di Kota Mataram? Pak? masih ada Masih ada. masih ada Di Kota Mataram masih ada. 0,7 ya 0,7 Oh, itu 0,7. apa yang nggak mereka punya? Nah justru itu makanya kita menggarap hari ini kan dan seterusnya begitu. Setelah kita lihat by name by address adanya di kecamatan ini di lingkungan ini begitu. Mereka nggak punya KTP. Dia belum sama sekali NIK. memiliki NIK. Masih? NIK, iya. NIK. Kan NIK itu adanya juga di KK kan. Iya. Di KK tapi yang muncul di dalam KTP-nya itu kan itu yang kita karena kan kita tidak bisa menggunakan data KK itu untuk menjadi pengurusan apa-apa Saya gitu kan. kira orang di KTP itu gitu yang menjadi dasar kita untuk mengurus. Nah disitulah muncul nomor NIK-nya. saya kira orang di Mataram, warga Mataram sudah clear 100%. 100% ya Tapi seperti masih itu. ada yang 0, Justru itu 0, sekian itu yang kita akan menjadikan 100% itu. Jangan sampai mereka yang mengurus ini memang justru disinilah orang-orang yang difabel tadi. Itu pertimbangan pertama kami begitu. Karena kalau orang yang beraktivitas dia pasti akan bertemu dengan persoalan-persoalan terkait dengan persoalan umum begitu. Dan persoalan umum itu akan muncul nanti kepada persyaratannya adalah EKTP itu. EKTP. Iya, dan itu kan tidak mungkin dia kalau tidak bawa EKTP. Oleh karena itu saya berasumsi dulu bahwa mereka ini orang yang memiliki kekurangan tadi gitu ya. Sehingga tidak memiliki catatan. Iya, makanya kan kita sudah punya datanya itu, kemudian kita akan cari begitu. Tapi tadi tuh Pak Kadis, ada nggak orang yang normal kemudian sehat tapi nggak punya catatan sipil itu ada nggak di mana? Saya ingin mengatakan kalau kita berbicara orang normal kan orang tua itu normal ya kan. Normal hanya saja dia mungkin ada keterbatasan untuk berjalan dan lain sebagainya. Sehingga saya anggap dia masih itu memiliki kekurangan saya bilang walaupun tadi rata-rata ini lansia. Ya, seperti itu. Kalau yang masih yang muda sekarang hari ini kita sudah sisir dia duluan. Anak-anak usia 16 apalagi dengan sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik ini kan. Kalau nggak punya capek nggak bisa nyoblos. Nggak akan bisa nyoblos. Jadi kita makanya jemput bola ke sekolah-sekolah. Di situ kan tempat terhimpunnya anak-anak yang usia sekolah itu kan, sehingga kita untuk lebih efektif, produktif kita masuk begitu melalui sekolah. Jadi dokumen kependudukan, catatan sipil, identitas ini sangat-sangat vital dan sangat penting ya. Sangat-sangat vital untuk hari-hari ini dan seterusnya seperti kita itu. Bahkan mau ngapa-ngapain sekarang pakai KTP semua KTP semua gitu. Semua pelayanan rumah sakit, ya. Bahkan kalau nggak punya KTP nggak bisa nikah kayaknya. Betul, nggak akan mungkin begitu. Nggak bisa KTP. Dianggap ya masyarakat kita di mana ini karena belum memiliki identitas dianggap seperti itu. Nggak bisa nyoblos, saya kan mungkin nggak bisa nyoblos, dia masih cuek Pak. Nggak usah nyoblos pemilihan, nah, itu ada sebagian, tapi jangan itu nggak bagus. Nah, tapi yang ketika dia sudah
sadar biasanya ketika mau nikah misalnya atau sekolah, Iya. anak muda biasanya baru dia sadar Iya, pentingnya KTP. dokumen Iya. KTP itu sebagainya. Seperti Tapi dibandingkan daerah lain berarti dengan udah capai 99% tadi itu, kesadaran masyarakat itu berarti sudah sangat tinggi Pak tentang Alhamdulillah kalau kita di Kota Mataram secara umum dapat kita katakan bahwa mereka memiliki kesadaran. Sehingga ya walaupun kita juga memberikan pelayanan secara jemput bola dan lain sebagainya gitu, di kantor kita juga masih juga tidak pernah sepi begitu. Iya. Sebenarnya harapan kita ya dengan cara-cara yang kita lakukan ini, kita harapkan tidak ada lagi kita lihat masyarakat untuk kita urus di kantor begitu. Iya. Tapi rupanya masih senang juga berkunjung ke kantor kita. Masih mungkin Pak masih ya tradisional lah. Iya. Jadi kalau nggak keduk capil tuh kurang Mungkin ada rasa yang seperti kayaknya nggak itu. jadi nanti dokumen saya gitu. Mungkin. Jadi dia butuh pastikan ke loket. Mungkin seperti itu. Syukur juga. Pak kantornya rame kan. Ya alhamdulillah juga kita Iya. tetap senang begitu untuk memberikan pelayanan. Tapi luar biasanya perlu kita apresiasi bagaimana banyaknya inovasi pelayanan kependudukan catatan sipil yang dilakukan oleh Kota Mataram. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi bagi daerah lain termasuk di NTB maupun di luar NTB. Karena kan kondisi wilayah juga sangat menentukan, jumlah dan luasan penduduk itu juga sangat menentukan catatan sipil. Tapi Pak ini mungkin bagi yang lain, mungkin Pak Kadis bisa jelaskan itu seberapa penting dan urgent sebenarnya yang tadi catatan sipil ini dan manfaatnya ke depan itu seperti apa ya. Ini siapa tahu ada Tribunas nanti yang dengar di rumah belum melakukan perekaman dan sebagainya itu. Seberapa penting Pak itu biar ada himbauan bagi pada sendiri. Artinya kalau itu menjadi pertanyaan seberapa penting, maka kemudian jawabannya adalah sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Karena tanpa kita memiliki dokumen kependudukan hari ini dan seterusnya adalah sama sepertinya kita itu sudah mengikat diri kita untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa. Karena apa? Sementara dinamika masyarakat sekarang ini tuh semakin ke hari ini kan semakin keras begitu itu dinamikanya itu. Mau apa saja sudah disampaikan oleh Mas Sir sendiri tadi. Mau melangkah ke sini mau ke rumah sakit harus dimintai. Mau sakit mau sakit itu masih KTP. Kemudian bahkan sampai kita urusan keagamaan mau naik haji apalagi KTP, urus paspor KTP. Apa-apa urus dokumen pertanahan KTP, BPJS KTP, sekolah KTP, nikah KTP. Semua memiliki harus didasarkan pada pemilikan dokumen. Oleh karena itu penting sekali dokumen itu harus dimiliki oleh masyarakat. Nah tentu harapan kami begitu sebagai pemangku amanah, karena pentingnya harus memiliki dokumen itu hari ini. Saya di tempat ini apalagi di media yang seperti ini ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Dukcapil hari ini tidak seperti Dukcapil yang lalu. Kita sudah berubah dalam hal pelayanan. Kita rubah dalam pelayanan, ya boleh dikatakan hari ini apabila Bapak sudah memenuhi persyaratan sesuai yang kami pampangkan besar-besar di kantor itu, tidak ada lagi syarat tambahan yang harus dipenuhi, harus begini, harus begitu. Bila perlu apa yang menjadi gambar saya hari ini di close up oleh setiap masyarakat di Kota Mataram, di foto begitu. Apabila ada bahwa hari ini kita memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan kemudian yang harus ditahu oleh masyarakat adalah gratis begitu. Nah, kalau ada masyarakat hari ini kemudian ada setiap anggota saya yang ada di bawah begitu melakukan cara-cara menambah syarat-syarat dan lain sebagainya, apalagi meminta sesuatu, foto ini jadi jaminannya begitu bahwa ini yang bilang begitu kepala dinasnya begitu. Tampakkan dia foto ini kemudian jawabannya nanti saya punya staf begitu. Jadi itu bentuk jaminan bahwa kami di Kota Mataram ini sudah sangat-sangat berubah untuk begitu.
prinsip kami yang seperti dikatakan tadi, bahwa kami melayani masyarakat itu dengan mudah, cepat, kemudian membahagiakan masyarakat. Luar biasa. Masyarakat itu. Kata yang terus didengar bahagia. Untuk masyarakat bahagia, saya bilang begitu. Makanya kita datang ke tempat-tempat masyarakat itu. Kenapa kemudian orang yang tidak hadir ke kantor kita dipersulit? Gitu. Harusnya korelatif kan seperti itu. Makanya kami dalam setiap apel menyampaikan kepada setiap anggota kami yang ada, baik itu Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, selalu menyampaikan apa-apa yang harus menjadi perubahan bagi kita yang ada di Dukcapil Kota Mataram. Pelayanan bersih, nyaman, Pak, dan bahagia pokoknya. Tidak ada repot, istilah bahasa Inggris. Itulah keinginan dan harapan kita. Namun demikian ya kembali kepada karakter manusia yang harus setiap saat dan selalu kita harus melakukan aktualisasi. Nah itu terus kita lakukan seperti itu. Kekurangannya terhadap temuan-temuan ya silahkan kami disampaikan saja segera dan kami tidak pernah menutup diri untuk hal-hal tersebut. Kami terus akan berbenah begitu untuk melakukan perbaikan. Catat Tribunas, kata Pak Kadis tadi itu Dukcapil sekarang bukan yang dulu. Ya, betul. Dan sudah berubah. Reformasi birokrasi juga sudah berjalan sekian tahun, Pak ya. Betul. Mindset di pelayanan juga sudah berubah. Kalau ada yang minta ini sudah foto ini yang jadi anunya gitu. Kalau ada yang minta seko aja dia. Saya biarkan dia foto ini. Gitu. Jadi borgol gitu kan. Ya Pak, yang jaminannya Pak Kadis langsung gitu. Iya. Ya karena barcode Pak Amin itu di setiap dokumen pendudukan ada, Pak ya. Ada. Ada seragam elektronik itu. Iya, luar biasa. Ini tentunya masyarakat di Kota Mataram dan kita semua di NTB tentunya sangat berharap dan bahagia, dan tentunya akan bahagia kalau pelayanan-pelayanan dasar seperti ini dilakukan dengan baik, dan apa yang dilakukan oleh Dukcapil di Kota Mataram harus ini wajib ditiru oleh semua kantor-kantor Dukcapil lain di NTB di seluruh Indonesia, Pak. Itu terima kasih pandangannya dari beliau begitu. Makanya tadi saya tidak akan membandingkan saya adalah saya begitu ya, sekilas selanjutnya seperti apa. Kekurangan tetap ada tapi diperbaiki tetap terus, seperti itu. Apalagi Pak Presiden sudah secara nasional untuk sudah menyampaikan bahwa semua urusan yang terkait dengan pelayanan publik harus didasarkan pada nomor NIK. Ya mau tidak mau juga kita harus menjabarkan itu lebih proaktif begitu untuk melakukan jemput bola begitu. Di luar biasa, Pak. Terus ini Pak Amran M. Amin ini begitu paham bagaimana pelayanan masyarakat karena beliau dulu dari Pak Camat dulu sudah merasakan. Udah jadi lurah dulu, 8 tahun saya Pak ya. Jadi lurah ya. Jadi sudah paham betul bagaimana dinamika di lapangan menghadapi warga yang belum dapat bantuan biasanya. Karena nggak ada KTP dan sebagainya. Berapa tahun Pak jadi lurah sama camat? Jadi lurahnya 8 tahun, camatnya 6 tahun. Setelah itu kemudian diamanahkan ke Dispora 2 tahun, kemudian ke Dinas Perdagangan 2 tahun, baru ke Dukcapil begitu. Nextnya mau naik ke provinsi atau gimana Pak? Alhamdulillah mungkin saya 1 tahun 6 bulan lagi begitu akan memasuki purna tugas itu. Dan saya akan cukupkan dengan itu. Saya mungkin akan lebih berkonsentrasi ya kepada kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita lakukan seperti itu. Tidak ada yang lain. Jadi jiwa pelayanan dari seorang lurah sudah itu paling biasanya kalau ini di luar Dukcapil Pak ya. Jadi cerita pengalaman ini sedikit kalau di lurah kemudian camat kan semuanya itu betul-betul lebih dinamis kita rasakan. Betul. Protes masyarakat lebih kencang suaranya di telinga itu. Ya itu gimana Pak? Apa ada korelasinya sama pelayanan dari Dukcapil? Jadi kalau kita orang yang memang sudah berada sebagai ujung tombak di pemerintahan ini dalam hal kaitan memberikan pelayanan kepada masyarakat, satu saja prinsip yang saya bangun itu, ketika kita memberikan pelayanan itu dengan baik, kita lihat rupa raut wajah masyarakat kita itu yang senang. Nah di situ saya merasa bahagia melihat masyarakat senang itu.
Jadi itu kemudian menjadi moto saya untuk kepada teman-teman ditularkan. Coba begitu, tanamkan jiwa yang seperti itu. Jadi bahagia memberikan pelayanan itu. Karena dengan kita melayani itu, masyarakat itu kalau sudah senang itu dia doakan kita, saya bilang begitu. Kalau dia sudah doakan, kita tidak tahu Allah itu Maha Kuasa memberikan rezeki itu dari hal-hal yang kita tidak duga, saya bilang. Jangan main di situ, saya bilang, main transaksi di pelayanan saudara, saya bilang begitu. Karena kalau kita main transaksi di pelayanan begitu, itu repot kita, saya bilang. Dunia akhirat ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Ini datang dari jauh untuk Ya ngurus orang Allah. sakit gitu Pak. Iya. Ya. Gimana masyarakat tuh kalau dia senang kita layani, terus dia bahagia, di situ kebahagiaan yang saya rasakan begitu. Bayangkan orang tua datang begitu, masuk ke kantor begitu. Tidak paham mungkin Kemudian bisa dengan baca ketidakpahamannya, makanya saya selalu marah kalau lihat orang kan masyarakat datang lalu lalang. Saya tahu dia itu pasti itu dia ada kekurangan, dia tidak mengetahui mengenai mekanisme. Ya, makanya kita dibuat di kantor itu. Jadi setiap masyarakat datang sudah tahu situ ada sudah pakai selempang, itu berarti penerima tamu gitu kan. Nah, setelah terima tamu kemudian apa yang mau diurus di situ ada koordinator yang akan menangani apabila dia butuh penjelasan apa. Itu koordinator kita buat itu setiap hari kerja itu sudah ada semua itu bagian-bagian yang harus mengikuti setiap kegiatan masyarakat supaya masyarakat itu ya kalau bahasa Sasak kita tidak kepusak lah begitu. Jadi tersesat begitu dia. Jadi kita harus mengarahkan sehingga betul-betul kita memberikan pelayanan yang baik. Jadi pengalaman lurah kalau dinamika yang yang lebihnya kan jauh lebih dinamis begitu kita bekerja di kelurahan dan kecamatan. Karena kalau kita di kelurahan dan kecamatan itu kan dari lahir sampai matinya itu kan jadi urusan kita kan. Nah di antara tengah-tengah antara lahir dan mati juga urusan kita. Mau nikah mau apa sasa dia bersiap itu urusan kita jadinya kan begitu kalau tapi kalau di Dukcapil dia mirip sama lahir sampai mati di tengahnya juga jadi urusan kita tapi tidak ada hal-hal yang terkait dengan persoalan yang sampai masyarakat ribut dan lain sebagainya. Di situ saja mungkin bedanya gitu. Iya, di Mataram ini juga mati pun ditanggung katanya sama pemerintah daerah Pak. Ya, alhamdulillah istilahnya ada perhatian dari pemerintah daerah. Ya artinya pemerintah daerah kan tidak mungkin dari setiap masyarakatnya yang kemudian mangkat beliau ada di tengah-tengah itu. Maka kemudian ada semacam taliasi yang diberikan oleh pemerintah kota. Inilah bentuk perhatian yang kita merupakan sangat-sangat disyukuri oleh masyarakat. Nilainya berapa Pak sekarang? Ya enggak banyak sih setiap orang 1.700.000 Pak. Masih 500 500 masih 500 gitu. Dan itu harus ngurus ke Dukcapil kan untuk akta. Kalau untuk kematiannya karena itu yang dipersyaratkan untuk dilampirkan dalam pengurusan. Jadi memang catatan sipil dari lahir sampai meninggal dan di tengah-tengah antara lahir dan meninggal apa yang menjadi kegiatan masyarakat itu juga dokumennya ada pada kita. Biasa. Terima kasih nih Pak Kadis luar biasa. Yang nyampaikan berbagi informasi dan inspirasi. Tadi kita ngomong bolak-balik gak apa-apa Pak. Apa-apa malah justru bolak-baliknya tapi terarah. Gitu. Iya. Baik, mungkin satu sesi terakhir aja Pak, mungkin closing statement mungkin Pak Kadis ada masyarakat yang ingin mendapat pelayanan publik. Silakan Pak Kadis berikan. Pada kesempatan closing statement ini saya Haji Amran M. Amin, Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, kembali untuk mengingatkan kepada masyarakat Kota Mataram, mari masyarakat Kota Mataram yang masih belum memiliki dokumen kependudukan, baik itu berupa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, KIA dan dokumen-dokumen lainnya. Hari ini Dukcapil Kota Mataram itu berubah, tidak memperkenankan untuk di dalam memberikan pelayanan itu dipungut biaya dan juga persyaratannya sudah jelas seperti itu. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk masyarakat Kota Mataram
tidak mengurus dokumennya hari ini. Apa kata dunia apabila hari ini di Kota Mataram, masyarakat Kota Mataram masih belum memiliki dokumen kependudukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata dunia kalau Anda tidak punya dokumen kependudukan dan hari catatan ini. sipil? Jadi Tribuners, segera bagi yang belum punya dokumen kependudukan dan catatan sipil, segera mengurusnya ya Pak ya. Betul. Bagi yang di kantor daerah masing-masing tentunya. Yang di Mataram silahkan di Silakan. Mataram. Pak Amin, terima kasih luar biasa. Terima kasih banyak. Sangat banyak inspirasi, masukan yang meskipun sangat singkat kita ngobrol hari ini Pak. Luar biasa, ini semoga ke depan kita semua bisa lebih merasakan lagi pelayanan lebih baik di Kota Mataram ini Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Sehat banyak. selalu Pak. Dan kru yang yang meliput kita lah begitu saya menyampaikan terima kasih ini. Terima kasih Tribuners. Kita jumpa lagi di edisi bincang tribunlombok.com berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.